Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Di sini kita akan mempelajari ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pemasangan relay proteksi pada suatu singleton diagram. Nah, nanti silahkan setelah menyimak video ini teman-teman lakukan cara pemasangan ke dalam sebuah singleton diagram yang minggu lalu sudah teman-teman buat ya. Jadi nanti eh, kita akan mencoba mempelajari dan memahami bagaimana sih cara setting relay proteksi ya. Jadi kali ini saya akan buat yang sederhana dulu, singleton diagram sederhana ya, dimulai dari grid ya, kemudian turun nanti langsung ke trafo. Nah, kemudian saya punya bus bar, ada beban ya, ini sini motor induksi, ini juga sama ya. Dan saya taruh bus sini. Oke. Kemudian eh, saya setting dulu MVASC itu yang disetting ratingnya. Ini misal 20 kV, short circuitnya 500 S per R-nya 0,1 gitu ya. Oke, kemudian saya tarik bus. Dari bus ini tarik ke trafo. Nah, ratingnya kita setting primernya itu 400, berarti 0,4 ya. VA-nya saya pakai misal 630 gitu ya. Impedance-nya tipikal. Oke, saya hubungkan ke motor. Kemudian saya setting dulu motor ini nameplate-nya. Ini misal 10 HP. Ya. Ini pakai NEC. Oke, satunya nameplate lebih tinggi 25. Oke. Nah, kemudian eh, kalau kita melakukan pemasangan relay berarti harus punya circuit breaker dulu. Bagian yang bertegangan 20 kV itu menggunakan HVCB, High Voltage Circuit Breaker. Ini ada di sebelah sini, kita pasang sini ya. Kemudian atas. Nah, kemudian yang bawah di sini karena tegangannya 400 volt atau 0,4 kV, maka kita pasang LVCB sini. Oke. Nah, seperti ini pemasangannya. Nah, kemudian kita akan jalankan dulu load flow-nya apakah sudah oke atau belum ya. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini berarti sudah oke. Kita pengen displaynya misal ampere ya. Ini VA biar jadi ampere dan kita oke. Nah, ini sudah bentuknya adalah ampere ya. Jadi ada 16,1, di sini 39,1 kita lihat. Nah, 16,1 ampere ini adalah menandakan bahwa dia adalah FLA-nya, full load ampere-nya 16,1 ya. Dengan persentase di sini PF-nya kita tera di sini 100%, 75%, 50% karena kita pakai default ya tadi. Nah, kemudian yang satunya ini kita cek dulu FLA-nya juga. Nah, ini 39,1 ya. Nah, kalau kita ingin melihat di trafo berarti kita pasang bisa kita pasang ampere ya, ampere meter. Itu nanti
dipasangnya ampernya ya. Nanti kita perlu CT ya. Nah, ini ada CT, ada potential transformer. Kalau kita berkaitan dengan besaran arus gitu ya, nanti kita berarti pakainya adalah CT di sini ya, CT di sini. Nah, kemudian ketika kita nanti misal memakai voltage relay gitu ya, besaran yang diperlukan kan besaran tegangan ya, volt. Ya, maka kita pakai nanti ini potential transformer ya. Nah, sementara kita akan lakukan setting ke relay proteksi OCR dulu. Nah, simulasinya nanti teman-teman pakai yang di sebelah sini ya. Ya, sebelah sini itu nanti ada percobaan arus hubung singkat. Nah, kalau kita pengen ke relay proteksi ya, di sini ada tulisan Start Protection and Koordinasi ya. Jadi nanti kita akan berbicara masalah koordinasi juga ya. Nah, ini kita tinggal tarik garis ini, fault insertion. Ini kita masukkan bagian mana gitu ya. Nah, kita lihat jalan atau enggak. Nah, seperti ini nanti prosesnya. Nah, ini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ketika ada gangguan, ini tidak ada pengaman yang bekerja. Karena belum kita set ya. Kita coba set dulu. Nah, CB1 di sini akan mengamankan trafo ketika nanti ada terjadi gangguan ya. Nah, intinya bahwa relay proteksi yang akan kita pasang nanti, dia akan mengamankan CB1. Kalau nanti relay proteksinya itu kita berikan di sini untuk mengamankan CB3, berarti settingnya nanti open relaynya untuk CB3 ya. Jadi pemasangannya, kalau kita menggunakan OCR, ini ada di sini ya. Multifunction ini bisa juga atau pakai OCR di sini. Ya, 50, 51 atau 67 kita pasang. Oke, saya besarkan. Ya. Nah, kenapa butuh CT? Karena arusnya kan besar kalau tidak melalui CT ya. Jadi OCR itu nanti harus dihubungkan dulu dengan CT, baru nanti si sekundernya CT ini yang memberikan penunjukan arus kepada OCR ya. Nah, yang perlu kita setting di CT ini adalah besaran arus dan arus primer dan arus sekundernya di ratingnya di sini. Primernya berapa, sekundernya berapa ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa nilainya, ini coba kita pasang ampere dulu ya di sini. Kemudian di load flow. Nah, ini kan nggak muncul nih, harusnya di setting di optionnya ya. Oke, jadi intinya nanti ini kan ini ya. Bentar, ini 0 ampere itu penunjukan di CB-nya. Ini saya hapus dulu. Enggak semuanya pakai. Yang pakai adalah meter relay PTCT ya. Oke. Nah, kita lihat nanti di bentar, ratingnya. Nah, ini FLA-nya itu kan total 18.187 ya. Jadi kalau melihat dari sini, dari ketika kita lakukan load flow tadi, ini kan 16 dengan 39 kan, berarti kita pasang di sini 500 saja masih aman untuk CT-nya ya, ataupun 100 masih aman karena penjumlahan dari arusnya tadi kan kecil ya, nggak ada 100 ya. Misal ini saya kasih 500, oke. Kemudian OCR-nya ini ya, yang tadi kan ini CB1 ya, ini bisa kita tampilkan lagi. CB, kita cari CB. Oke. Nah, ini CB1. Kita akan melakukan setting
OCR ini untuk memberikan perintah off kepada CP1 ketika nanti terjadi gangguan. Caranya kita klik 2 kali, inputnya ya. Inputnya di sini CT1 sudah benar ya, CT1. Oke, kemudian outputnya nih, outputnya kita add dulu di sini, kemudian di bawah di sini kita add. Nah, HVCB device tipenya HVCB ini device CB1, actionnya apa? Open. Nah, jadi ketika nanti terjadi gangguan gitu ya, nah ini kan HVCB nih, nanti ada pilihan recloser juga, relay dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kalau sudah, kita nanti tentukan dulu OCR-nya ya. Ya, saya ulang sekali lagi, ketika kita melakukan input gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah CT-nya harus yang nanti menuju ke relay. Kalau di sini berarti CT1 ya. Kemudian ini kita hiraukan dulu ya. Current-nya ya tadi berkaitan dengan arus ya karena OCR, kemudian output-nya di sini pilih semuanya ya. Kalau nanti kita atur-atur ini di pengaturan jenis relaynya. Nah, kemudian device-nya ini adalah CB1 kan, CB1. Ini bisa kita ganti CB1 atau CB2. Kalau kita ganti CB2, otomatis ketika nanti OCR-nya bekerja akan mengamankan CB2. Nah, kali ini kita pasang di CB1. Ketika terjadi gangguan, action-nya apa? Action-nya kita pilih yang open ya, jangan yang close ya. Jadi ketika nanti terjadi gangguan, di CB-nya nanti akan open. Dan kita lanjut ke OCR. Nah, ini kita pilih library ya. Library di sini banyak pilihannya ya, manufacturernya banyak sekali ya. Teman-teman silahkan pilih. Nah, saya akan contohkan kalau kita pakai punya Schneider Electric atau yang di sini Square D di sini ya. Kita pilih spam 1000 plus. Nah, teman-teman bisa pilih di protection tipenya di sini, mau pilih untuk mengamankan apa ya. Kalau tadi kita ingin mengamankan transformer, tinggal kita klik ya. Kemudian functionnya ini mau apa ya, fungsinya. Kalau untuk OCR, untuk overcurrent ya berarti kita centang yang overcurrent. Ya, nanti kalau kita pengen diferensial juga di stand ini kita tinggal centang. Nah, nanti di modelnya di sini akan muncul pabrikan yang kita pilih itu dia memberikan rekomendasi pakai model yang mana. Nah, sementara kita pilih yang hanya OCR saja ya. Nah, pilihannya kalau di merek ini manufakturnya Square D, ini adalah produk Schneider juga. Spam 1000 plus atau 20, 40, 80 ini hampir sama ya. Kalau nanti kita beli, misal spam seri 40 nanti akan ada tipenya. Mau yang kita mau beli yang untuk transformer atau untuk motor, untuk bus, untuk feeder dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita pakai transformer, kita oke nih. Nah, ada di sini muncul ya overcurrent, ya, kemudian instantaneous seketika ya, seketikanya ini settingnya. Nah, kalau untuk overcurrentnya ya itu kita bisa pilih macam-macam sesuai ketika dulu sempat saya berikan ya eh, manual book dari spam itu. Nah, ada banyak jenis kurva proteksi di sini ya. Nah, kita mau pakai yang apa nih? Extreme, long term inverse, standard inverse, ultra inverse, very inverse, dan lain sebagainya. Nah, misal kita pilih yang extreme inverse saja ini ya dulu. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah selesai untuk pengaturan OCR-nya. Nah, kita lakukan simulasinya dulu. Nah, caranya sama seperti tadi, kita berikan gangguan di titik ini. Nah, ketika ada gangguan, ada hubung singkat ya di bus 2 ini, maka CB1 ini akan bekerja ya. Kenapa bisa dia bekerja? Ini karena dari CT dulu mendapatkan nilai ya, nilai arus hubung singkat yang nanti akan
berikan nilai tersebut kepada relay OCR di sini, maka ketika relay OCR ini mendeteksi ada gangguan, dia akan memberikan perintah kepada CB1 ini untuk off. Ya, kalau tadi kita setting agar dia open ya. Ini ditandakan silang ini berarti dia bekerja. Nah, ada tulisan 12, 12, 123 di sini, itu menandakan apa? Bisa kita lihat di eh, sini ya, sequence viewer. Nah, ada time, ini dalam order millisecond, ya. Nah, ini millisecond. Kemudian ID-nya, relay 1 tadi semua, kemudian CB1. Artinya apa? Bisa kita lihat di sini, di 1,5 second, relay 1 ini bekerja overload pace. Kemudian selang beberapa saat, yaitu 84,8, CB1 ini trip. Kenapa trip? Karena dia dideteksi oleh overload pace, ya, thermal. Kemudian di 108 dia dideteksi OC151, ya. OC151, kemudian 133 milisecond dia dideteksi trip OC150, ya. Nah, kalau kita cermati lagi di relaynya tadi, ini ada pilihan ya, overcurrent dan instantaneous ya. Kalau kita uncentang yang satu, nah ini akan saya coba lihatkan teman-teman, nanti bedanya apa. Nah, CB1 bekerja 12, 12, 12. Tiganya nggak masuk ya. Kita lihat. Dia trip dikarenakan OC151. Ya. Berarti OC151 atau eh, ANSI, kode ANSI 51 itu kalau di etap itu berarti adalah kode untuk overcurrent-nya ya. Menggunakan apa? Kalau di sini menggunakan kurva extremely inverse ya. Kalau nanti kita pakai yang seketika ya, kalau di grafiknya itu seketika nanti berarti dia langsung trip dengan arus pick up tertentu. Nah, ini kita coba lagi. Nah, ini ada nomor 1212. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ganti 50 ya. Yang bekerja adalah instantaneous ya. 50 nomornya. Nah, begitu untuk pemasangannya ya. Jadi nanti ketika kita mau pasang misal untuk mengamankan CB3 ya, caranya sama. Kita berikan CT ya, CT di sini. Kemudian pasang OCR ya, OCR di sini. Caranya sama, kita setting dulu CT-nya ya. Karena di situ tadi di sini kalau nggak salah, kalau di load flow ya, kalau di load flow kita jalankan load flow-nya itu 16,1 ampere. Nah, berarti CT-nya dipasang dulu nih. Berapa ampere di sini ya? Misal kita pilih 100 ampere. Bandingnya secondnya sama ya, sekundernya 5 ya, usahakan 5 karena beberapa relay proteksi itu emang di setting sekundernya apa? Mendapatkan arus itu maksimal 5 ampere ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama, kita inputnya pastikan dulu adalah CT2 ya. Ini sudah benar CT2. Kemudian di bagian output, nah ini kita add dulu. Kemudian di sini kita add. Ini kita pilih LVCB, ya, LVCB CB3 ya, LVCB CB3. Ini actionnya apa? Open ya. Ini jangan salah ya, jangan salah ke CB4. CB3 kita. Kemudian OCR, nah kita pilih yang tadi library, masuk library. Misal kita pakai yang sama ya, atau mau pakai yang beda juga nggak masalah ya. Misal saya pilih yang ini ABB coba. Nah, kita pilih yang overcurrent. Kita pilih yang 51 with 60 Hz ini ya. Kita tadi pakai yang bukan metrik ya. Kita coba overcurrent. Nah, ini sama.
Overcurrent instantaneous. Kalau di sini ada definite time-nya juga kurva tipenya. Dia hanya definite time. Ya. Kalau di library yang lain ya nanti seperti yang tadi ya, misal misal Hitachi gitu ya, IO ini kita lihat. Nah ini ada hanya overcurrent saja ya. Nah, yang paling enak nanti teman-teman silahkan pakai yang Schneider ya. Pakai Square D bisa atau nanti di Schneider Electric ini ya. Untuk overcurrent protection tipenya untuk motor. Nah, ini nggak ada pilihannya ya. Coba kita lihat ke Square D. Nah, ini ada pilihannya. Misal kita pakai yang 80, yang versi tertinggi dari varian ini. Kemudian kita oke. Nah, kita oke dulu ya. Kemudian kita lakukan simulasi ya. Caranya sama ya, tinggal kita taruh di sini. Nah, kita lihat CP1 1212 baru CP3 bekerja ya. Kalau melihat dari sini berarti ketika nanti ada gangguan, nah ini sudah benar, ada gangguan itu motor satu ketika ada gangguan di sini, dia yang bekerja duluan adalah CB3 ya. CB1 ini waktunya kan lama, terakhir ya. CB1 ini kan waktunya 133. Artinya apa? Artinya di waktu yang paling awal ini CB CB3 ini kan sudah open duluan, maka gangguan ini sudah teratasi ya. Kecuali kalau nanti kita setting kok CB1 yang bekerja dulu. Nah, ini sistemnya ini nggak handal ya, karena dia tidak bisa melakukan eliminasi gangguan ya di titik sini. Harusnya kan ketika motor satu bekerja yang benar seperti ini. Nah, kalau yang salah ini ketika settingan salah ya, saya contohkan. Coba tempialnya maksimal berapa ini? Long term inverse gitu ya. Coba kita lihat apakah relay ini bekerja duluan. Ternyata masih bekerja duluan. Nah, nah tadi ada satu, kemudian duanya di sini, kemudian baru di sini balik lagi ke tiga. Ya. Nah, kecuali kalau ini tidak kita centang ya, kita ekstrim ya, contoh ekstrim, ketika ada gangguan. Nah, di sini apa? Nomor satu itu bisa kita lihat. Dia bekerja overload phase thermal ya. Baru di di 84,8 dia CB1 ini bekerja. Ini adalah thermal, kemudian disusul 133 milisecond dia OC150. Nah, caranya seperti ini nanti untuk melakukan setting. Jadi teman-teman nanti di tugas yang sudah dikerjakan itu nanti memasang relay proteksi OCR ya, overcurrent relay di mana saja. Yang pertama adalah pasang di semua trafo. Jadi semua trafo itu teman-teman harus pakai pengaman OCR ya. T1, T2, T3 sampai nanti T5 ya. Kemudian di tiap bus bar, ini ada bus bar 2 misal. Berarti nanti kalau di bus bar 2 khusus bus bar 2 nanti yang diamankan hanya trafo yang atas di sini ya. Kemudian kalau misal contohnya ya yang bus ada bebannya ya. Ini untuk bus yang ada bebannya kalau di sini kan CB-nya banyak nih. Ya, CB-nya banyak. Itu teman-teman pakai eh, pilih salah satu ya. Pilih salah satu yang akan diamankan menggunakan OCR. Misal bus 4 saya pengen hanya motor sinkron di sini. Kemudian di bus 6, nah ini ada motor 2. Nah, nanti diamankan juga. Nah, kemudian di bus 5 ini nanti karena nggak ada CB-nya berarti ini nggak usah diamankan ya. Nggak usah diamankan pakai relay. Yang diamankan hanya pilihan ketika nanti ada circuit breaker-nya.
Nah, contoh lagi ketika di networknya di sini ada bus 12. Nah, di sini yang ada hanya fuse ya. Jadi fuse itu nggak bisa dikasih relay ya. Nah, berarti kalau di sini nggak ada pengamannya ya sudah nggak usah dipasang ya. Yang dipasang mungkin kalian bisa pasang di sini LVCB ini. Mengamankan apa? Mengamankan T5 tadi. Kemudian di bus 8, nah di sini juga nggak ada, nanti yang dipasang di sini. Ya. Kemudian di sini ini juga nggak ada, jadi nanti hanya sedikit yang kalian pasang ya. Jadi yang pertama pasang dulu di setiap trafo, di setiap trafo. Nah ini kalian pasang pakai OCR, nanti kalau sudah dilakukan simulasi tadi. Nah kemudian yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan sama seperti yang kemarin ya. Yang kemarin itu berarti ada 4 kalau nggak salah. Ya, ada 4 yang harus kalian kumpulkan. File OT-nya, kemudian MDF atau MDB ya. Kemudian reportnya ini berarti load flow-nya juga sama load flow network-nya. Ya, jadi itu. Kemudian balik lagi ke sini sebentar, saya tunjukkan. Nah, kalau kita ingin menganalisis studi hubung singkat short circuit, ini letaknya di sini ya, short circuit. Nah, mau apa? Misal maksimal ya, nilai maksimal. Nah, kalau ini not bus in is faulted, berarti tidak ada bus yang mau kita lakukan studi hubung singkatnya. Jadi harus di insert dulu mana sih yang mau kita lakukan studi hubung singkatnya gitu ya. Nah, itu nanti lihatnya di sini ya, bisa dipasang di sini. Nah, tapi terkait dengan studi hubung singkat ini kita keep dulu ya. Teman-teman nanti belajar cara pemasangan relaynya dulu, kemudian baru koordinasi relay proteksi karena tadi belum berkoordinasi ya. Nanti setelah bisa memasang relay, ini nanti kita lakukan eh, koordinasi relay proteksi. Nah, contohnya ketika nanti kita pasang relay yang lain, misal ini kita pasang di untuk voltage relay ya, misal nomor 27 di sini ya. Kita pasang di sini. Nah, kita yang tadi kalau OCR kita butuh CT, sekarang kita butuh PT. Caranya sama, tinggal dipasang di sini, nah kemudian dihubungkan. Nah, seperti ini. PT-nya diatur, mau berapa nilainya ya. Kalau di sini 0,4 keluarannya boleh 120 atau misal 220. Oke, ya. Kemudian di sini ada 2759 nih. Apa sih 2759? Nah, ini ya. 59 itu over voltage, kemudian under voltage-nya ini 27 ya. Ini kita add ya. Jadi kalau kita pasang di sini nilai 110 dengan tegangan tadi kita setting 400, artinya apa? Artinya ketika 10%-nya dari 400 kan 40 ya. Berarti ketika nanti nilai tegangannya 140, relay itu bakal bekerja. Ya. Kalau 105 berarti ya 5 5%-nya terlebih dahulu ya. Nanti akan diambilkan nilai dari tegangan nominalnya yang kita setting ya. Kalau 115 juga sama, berarti 15% di atasnya gitu ya. Nah, ini kita lihat 110 ya. Circuit breaker-nya berarti tadi CB4 ya. Actionnya apa? Open ya. Sekali lagi ketika relay itu bekerja harapannya circuit breaker atau low voltage circuit breaker itu akan open ya. Kita oke, kemudian kita balik under voltage. Nah, ini kalau di sini 90, berarti kan minus 10%, berarti 400, 10% yang 400 kan 40 ya di sini ya. Jadi nanti biasanya di sini disesuaikan dengan standar yang ada. Kalau di kita berarti cari di PUIL ya. Kalau nanti di negara tertentu yang dia mengeluarkan standar yang lain terkait dengan under upper voltage ya disesuaikan dengan standar yang ada. Nah, kita oke seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk terkait dengan voltage relay itu kita pasang kabel. Ya, kita perlu kabel di sini. Sini.
Misal saya ganti di sini kilometer ya, yang ekstrim ya, 5 kilo. Kemudian library-nya itu kita pakai yang penting, nah ini 0,6 aja dulu, rubber kapan sudah cukup, kita oke dulu, yang penting masuk di kabelnya. Nah kemudian kita coba lakukan simulasi ini, kita singkatkan. Oh belum sorry. VR1 input settingnya sudah benar, CB4. Nah ini yang belum ya. Circuit breakernya adalah CB3, CB4 ya, CB4. Kemudian kita oke, kita oke. Nah kemudian kita coba lagi. Nah di sini CB4 bekerja, bisa kita lihat nomor satu itu apa? Pakai yang sequence viewer tadi. Ya. Jadi eh, ketika terjadi gangguan ya 100 milisecond, VR1 ini akan mendeteksi adanya gangguan ya. Gangguan apa? Under voltage 27. Kemudian di selang waktu 150 milisecond CB4 ini akan on atau open ya, open. Jadi paham ya teman-teman di sini. Jadi ketika kita melakukan setting relay apa, misal kalau di sini under voltage, ketika nanti tegangannya kurang, maka CB ini akan open ya, akan open sehingga motor ini akan mati ya. Jadi motor 2 ini diamankan oleh CB4. Kalau kita ganggu di sini ya, yang tadi itu kita berikan hubung singkat di sini. Nah, dia akan bekerja juga CB3, tetapi bekerjanya bukan under voltage ya. Kalau kita lihat di sequence viewernya, dia bekerjanya karena ini CB3 overload base ya. Karena tadi ini belum kita centang lagi. Tadi kan di uncentang semua. Nah, di sini overcurrent instantaneousnya saya aktifkan lagi. Kita lihat, kita lakukan gangguan di sini. Nah, CB3 ini kan dia akan bekerja nih, akan membuka rangkaiannya sehingga motor satu aman. Nah, keterangannya apa? Nah, kita lihat di sini keterangannya. Nah, CB3 bekerja overload base. Nah, di setelah itu 84,8 dan 133 disusul kemudian oleh OC150 ya. Jadi CB3 ya ini bekerja di overload base thermal. Nah, kita lihat ketika nanti gangguannya berada di bus di sini ya. Nah, mana yang bekerja duluan? Nah, yang bekerja duluan CB1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian disusul 3. Kita lihat 3 di sini ya. Relay 2 overload base thermal ya. Kalau thermal ini berarti dia menggunakan karakteristik yang overcurrent ya. OCR-nya ini, nah kita dulu, kita oke ya. Sebentar saya ulangi. Oke, 3. Kita lihat relay 3 overload base thermal ya. Di relay 1 ini bekerja 50 dan thermal. Begitu teman-teman ya. Jadi fokus dulu, nanti silahkan dikerjakan terkait dengan OCR. Baru nanti minggu depan kita usahakan ada VCon untuk membahas koordinasi relay proteksi dan eh, relay proteksi yang lain. Itu ya saya kira. Silahkan nanti dikerjakan pemasangan relay proteksi untuk single line diagram yang sudah dibuat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.